Oke, Mas Putra, kita tahu bahwa pandemi kalau bicara di Indonesia sendiri sepertinya memang belum berakhir ya. Dan kita tahu kalau di Komisi 10 sendiri kan bidangnya adalah pendidikan, pemuda dan olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Iya. Nah, sejauh ini sebenarnya kan kalau bilang pandeminya mulai melandai, walaupun belum 100% hilang gitu ya. Iya. Dan kalau dilihat dari Komisi 10 sendiri yang khususnya Mas Putra berada di sana, untuk saat ini agenda yang banyak dilakukan, khususnya untuk bisa pulih dari pandemi ini, apa saja yang sudah dilakukan? Ya, Mbak Dona, ini kita gaspol ya, walaupun di tengah pandemi kemarin, kita juga punya kekhawatiran untuk rapat sidang fisik, untuk mengunjungi daerah secara fisik, tapi kita semuanya berikhtiar untuk melakukannya sejak akhir 2020, awal 2021, bahkan saya mengunjungi Bali sampai 14 kali gitu ya, melihat Bali itu seperti kota mati, di depan saya nggak ada mobil, di belakang saya tidak ada mobil gitu ya, saya tidak pernah mengalami Bali seperti itu. Meskipun waktu di bom pun tidak sesepi seperti itu gitu ya. Dan ini membuat kita terus berikhtiar untuk tetap bekerja, meskipun kita juga deg-degan, kita manusia juga gitu ya. Kita takut juga bersidang di tengah-tengah pandemi gitu kan. Nah tapi kita nggak boleh berlama-lama. Dan juga sepanjang rapat sidang ini kita tentunya seperti yang Mbak Dona ketahui ada 3 fungsi anggota Dewan. Kita bukan hanya mengawasi pemerintah, tapi kita juga membahas anggaran pemerintah APBN, dan juga kita mempersiapkan undang-undang. Kita membuat undang-undang. Jadi persiapan membuat undang-undang ini banyak sekali. Bahkan kita cukup produktif, Mbak Dona, di tahun 2022 Komisi 10, bukan hanya undang-undang sistem keolahragaan nasional yang kita ciptakan, yang kita buat bersama dengan Kemenpora, undang-undang sistem keolahragaan nasional, dan undang-undang pendidikan dan layanan psikologi. Jadi belum sampai pertengahan tahun, kita sudah menggarap 2 undang-undang. Ini yang menjadi harapan dari masyarakat agar anggota DPR itu produktif gitu ya. Jadi saya sekarang Mbak Dona baru tahu 25 tahun saya kerjanya ngeritik DPR, ternyata kerja DPR itu susah gitu loh ya. Jadi trying to do like walk the talk gitu ya, artinya membuktikan bahwa apa yang saya kritikan memang ada atau tidak, dan memang salah satu elemen yang memang saya hilang itu adalah kerja kita itu luar biasa padatnya. Gitu ya, sidang-sidang kita, apalagi saya bukan hanya di Komisi 10 tapi juga di Badan Legislasi gitu ya, sehari itu kalau namanya 3, 4 bahkan pernah 5 rapat itu bisa terjadi gitu ya. Kadang-kadang kita cuma bawa ganti baju, terus juga bawa jaket dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini juga rapat-rapat panitia kerja. Ini kan panitia kerja itu kan juga menjadi pengawasan kan, seperti misalnya pendidikan vokasi, terus peta jalan pendidikan, guru dan tenaga pendidikan, aparatur sipil negara, P3K, dan lain sebagainya. Kurikulum, ya kalau kita bicara kurikulum yang disesuaikan selama pandemi, ini tidak luput dari pengawasan-pengawasan kita. Selain itu juga rapat-rapat ini yang lagi berlangsung, Mbak Dona, sekarang adalah RKAL, Rencana Kerja Anggaran Lembaga dan Kementerian di 2023. Jadi kita udah harus persiapkan dari sekarang, karena ini kan sudah bulan September ya, mau akhir September menjelang Oktober. Jadi anggarannya sudah harus diketok supaya kementerian tahun depan ada anggarannya. Nah, kerja-kerja kayak gini memang nggak sempat kadang-kadang kita posting gitu ya. Posting, update status, segala macam, nggak sempat, udah lemes gitu kan. Kadang-kadang saya sampai keluar ruang sidang, muter-muter tuh lapangan bola di sini gitu ya. Karena supaya tetap dapat stepnya gitu loh. Kan harus kejar berapa? 5.000 sampai 6.000 step ya sehari ya. Betul, bahkan 5.000 sampai 10.000 kadang satu hari ya paling. Itulah, saya nggak mau jemput 10.000. Kebanyakan gapnya. Iya. Iya, tapi memang ternyata apalagi di Komisi 10 kan bidangnya juga sangat banyak. Tadi kita tahu bahwa wilayahnya sangat luas, dan itu memang dengan kompleksitas sendiri yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, tentu saja banyak sekali yang memang harus dilakukan dengan jangka waktu yang cukup singkat, bisa dikatakan seperti itu ya Mas Putra ya. Tapi kalau tadi kita bilang, Mas Putra sempat menyebutkan tentang Bali juga, memang di masa pandemi sendiri pariwisata adalah salah satu yang paling terdampak. Bahwa sebenarnya kita tahu juga bahwa sebenarnya salah satu devisa tertinggi Indonesia melalui pariwisata. Dan dilihat kalau kita sebenarnya bisa sedikit bernafas lega dan sedikit bersyukur bahwa mulai sedikit membaik, mulai banyak juga turis-turis asing yang sudah mulai masuk dengan banyaknya kebijakan yang bisa dibilang sedikit melonggar gitu, dengan bisa banyaknya pesawat yang sudah mulai mendarat di Indonesia, bahkan juga di Bali gitu ya. Dan kalau dilihat sendiri
selain bidang pariwisata, kemudian juga ekonomi kreatif, dan banyak hal yang sudah dilakukan oleh DPR RI sendiri untuk bisa menggenjot itu supaya semua bisa pulih kembali. Apalagi yang masih harus dilakukan untuk bidang pariwisata sendiri? Kalau pariwisata tentunya tantangan terberat Mbak Dona adalah membawa kembali turis-turis asing segera ke objek pariwisata, ke destinasi pariwisata kita. Bukan hanya Bali, Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, dan lain sebagainya. Kita kan saat ini presidensi G20 ya, lumayan kita membawa turis-turis, tapi itu belum cukup ya. Belum cukup. Kemarin saya baru pulang dari Batam. Kebetulan kita akan merevisi undang-undang pariwisata kita. Dan memang keluhannya di sana adalah bagaimana visa on arrival kita tidak kompetitif. Sehingga orang asing itu tidak mau datang. Visa on arrival kita kemahalan. Terus ongkos untuk nyebrang menggunakan ferry juga kemahalan. Nah, hal-hal seperti ini kan harus saya komunikasikan dengan Kementerian Hukum dan HAM yang membawahi imigrasi dan juga kepada Kementerian Perhubungan. Gitu kan, yang membawahi kapal penyeberangan tentang tarif dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini Mbak Dona tentunya harus kita troubleshooting, harus kita bisa ambil jalan cepat supaya ada pertumbuhan ya yang signifikan. Kalau terkait dengan destinasi pariwisata seperti Bali, Labuan Bajo dan juga Borobudur, dan Toba, tentunya tantangan terberat adalah mengembalikan kepercayaan turis untuk datang. Karena kalau tadi Mbak Dona menyampaikan devisa itu artinya bukan turis lokal, bukan kita. Devisa itu artinya turis dari mancanegara gitu. Betul. Nah, untuk mengembalikan ini di tengah resesi yang terjadi di banyak negara gitu ya, resesi akibat perang dan dampak lainnya dan lain-lain, ini memang menjadi tantangan yang berat gitu, tantangan yang tidak mudah buat kita. Untuk itu saya udah koordinasi dengan Kementerian Pariwisata untuk juga mengembangkan membuat event-event yang ada di yang ada di Indonesia. Ya tentunya tenaga Mbak Dona selalu diperlukan gitu kan ya. supaya mereka juga mengadakan acaranya di sini. Jadi event-event internasional diadakannya di Indonesia. Kalau jadi kita rebutan nih, kita pitching dengan negara-negara lain, dengan Singapura, dengan Malaysia mungkin, dengan Thailand dan lain sebagainya, kita pitching supaya eventnya diadakan di sini. Terus peserta eventnya dari berbagai negara juga hadir di sini. Nah kalau itu spendingnya besar Mbak Dona, ya kan? Spendingnya besar. Buat ekonomi kreatif bagus, buat hotel juga bagus, buat food and beverage juga bagus, dan lain sebagainya. Kalau kita ini turis-turis nasional ini kan kadang-kadang pas-pasan pengeluarannya. Iya kan? Pas-pasan pengeluarannya gitu kan, dia diincrit dikit-dikit gitu, ya kan? Kalau mereka spendingnya juga beda gitu loh. Nah jadi memang kalau mau nendang itu biar bagaimanapun kita harus ngajak turis internasional. Nggak bisa. Kita nggak bisa seperti ini, stagnan seperti ini. Ya kita harus bahu-membahu mengembalikan, dan udah balik kok. Udah balik artinya kondisi sudah seperti semula, tinggal turisnya yang belum datang ke kita. Iya. Belum banyak lah. Belum banyak ya. Kalau bicara soal pariwisata tadi juga termasuk juga ekonomi kreatif, di pandemi ini kan juga banyak bermunculan ekonomi kreatif yang memang akhirnya UMKM kecil yang banyak sekali terjadi bermunculan di masa pandemi. Tapi memang ada yang langgeng, ada yang bisa berlangsung lama, ada yang tidak gitu. Nah, DPR sendiri melihat banyaknya bermunculan ekonomi kecil, usaha-usaha ekonomi kecil ini seperti ini di masa pandemi itu seperti apa? Luar biasa sekali nih Mbak Dona, artinya orang banyak yang alih profesi ya kemarin ya. Ketika pandemi banyak yang kehilangan penghasilan, banyak yang alih profesi gitu ya. Terus mereka sekarang malah mengembangkan. Nah ini yang kita sekarang tentunya ekonomi kreatif ekosistemnya harus sama dengan pariwisata. Karena biar bagaimanapun itu kan pendukung dari pariwisata kita. Nah untuk itu makanya kita mendukung pemerintah untuk memberikan insentif kepada para pelaku ekonomi kreatif ya, supaya bisa mereka juga mendapatkan pinjaman, mereka juga dipermudah untuk berdagang, berjualan, terutama dari sisi pengemasannya ya, pengemasan, distribusi, ya kan, produksi dan lain sebagainya, itu diberikan kemudahan biar bagaimanapun kan kita perlu satu taste ya, cita rasa dari pengemasan itu sendiri. Isi adalah satu hal, kemasannya adalah hal yang lain gitu ya. Jadi ya kan kadang-kadang kalau kita sih wisatawan nasional kan makan di mana aja juga enak, kalau yang rasanya enak gitu. Kita nggak perlu dikemas gitu. Tapi kalau mereka yang membawa devisa kayaknya kemasan itu perlu. Nah, ini perlu total support ya. Kita kembali mengingatkan kepada Kemenparekraf, Badan Ekonomi Kreatif, bahwa ini adalah yang betul menjadi
menjadi base dari ekonomi kita kenapa sekarang berputar. Dan kalau ekonomi kreatif kita tentunya bisa memanfaatkan juga apa namanya pembeli-pembeli dari dalam negeri. Karena biar bagaimanapun Mbak Donna saat ini kalaupun devisanya belum begitu besar, tapi ekonomi berputar. Ekonomi berputar, lapangan kerja itu ada, terus produksi itu ada, dan yang beli juga ada, gitu ya. Jadi, tapi ingat bahwa tidak teman-teman ekonomi kreatif itu harus bisa menggunakan sosial media. Itu harus bisa menggunakan ya kan perangkat-perangkat sosial media untuk mempromosikan dan menjual ya barang-barangnya. Nah ini yang juga terus kita dukung sehingga mereka tidak jadul gitu ya, tidak mati di lumbung padi gitu ya, ayam mati di lumbung padi. Jadi kita terus support lah supaya mereka dapat pelatihan, dapat pinjaman dan lain sebagainya, Mbak Donna. Iya, era media sosial sekarang ini challenge-nya ada, tantangannya ada, tapi sebenarnya banyak positifnya ya, Mas Putra. Iya, betul. Sangat banyak kok positifnya. Iya, selama kita memang menggunakannya secara positif gitu ya. Betul, seperti kita saat ini. Iya, betul. Dan kalau bicara, tadi kita sudah bicara tentang pariwisata, ekonomi kreatif. Nah, kalau bicara soal pendidikan sendiri, saya sebagai seorang ibu yang anaknya juga masih sekolah gitu ya, sempat mengalami kebingungan, sempat mengalami kepusingan juga pastinya ketika anak-anak harus berubah dari pendidikan offline menjadi online. Dan sekarang sudah mulai offline lagi. Dan ada perubahan kurikulum, dia menjadi kurikulum merdeka gitu. Banyak juga yang agak sedikit bingung pastinya tiba-tiba ketika masuk sekolah baru mulai tatap muka gitu, kurikulumnya berubah lagi nih gitu kan. Nah, sebenarnya kalau bicara soal kurikulum merdeka sendiri, apa sih sebenarnya yang target utama yang ingin dicapai sendiri gitu, Mas Putra? Ya, saya kebetulan banyak diskusi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di awal masa jabatan tahun 2019, saya sebenarnya adalah sangat mendukung kurikulum merdeka, kampus merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu adalah kita memberikan kurikulum sesuai dengan minat dan bakat anaknya. Jadi kita mengembangkan passion dari anak ini. Tidak seperti di zaman saya mungkin ya, yang kita harus mengambil semua gitu kan ya. Semua mata pelajaran harus kita ambil, ya kan, terus kita juga pusing sendiri. Sampai-sampai setelah kita lulus dari SMP, kita nggak tahu kita mau jadi apa gitu kan ya. Saya bersyukur tentunya juga anaknya Mbak Donna juga udah tahu apa yang dia mau. Anak-anak kita di grade 10 atau di grade 9 sudah tahu apa yang mereka mau gitu ya. Dan itu bisa didukung oleh sekolahnya. Nah, Kampus Merdeka juga sama. Kampus Merdeka juga memberikan dukungan kepada mahasiswa untuk mereka bisa mengembangkan dirinya supaya mereka bisa bekerja di perusahaan, mereka bisa melakukan riset, mereka bisa ke desa-desa untuk melayani di sana. Mereka bisa punya project startup, diberikan modal dan lain sebagainya. Sehingga ketika mereka kerja atau mereka mencari modal setelah lulus, yang dilihat itu Mbak Donna bukan IPK-nya saja, tapi apa yang sudah kamu lakukan selama kamu kuliah. Jadi portfolio, gitu ya. Anak SMA kan sekarang sudah mikirin portfolio ya. Jadi kalau di kampus itu ditanya apa aja yang udah kamu lakukan, project-project apa, seperti yang tadi kita bicara di awal, ada project misalnya memberikan bantuan sepatu bola gitu ya, untuk anak-anak, itu kan bagian dari project yang dilihat oleh kampus, pernah dilakukan. Nah, hal-hal seperti ini Mbak Donna yang menurut saya cocok sekali terkait dengan Merdeka Belajar. Jadi ada kemerdekaan di situ bagi anak-anak, dan juga yang paling penting gurunya, Mbak Donna. Gurunya itu tidak dibebani oleh urusan-urusan administrasi. Mereka fokus belajar, mereka fokus mengajar, dan mereka adalah guru-guru yang betul-betul membimbing anak-anaknya menjadi teman diskusi, punya waktu untuk berdialog dengan anak muridnya, tidak disibukkan dengan urusan-urusan administrasi. Guru itu tugasnya luar biasa banyak sebelumnya, tumpukan administrasinya luar biasa, mereka nggak sempat untuk melihat anak-anak didiknya, untuk memperhatikan dan berkomunikasi. Nah sekarang dengan adanya Merdeka Belajar, mereka bisa bebas untuk membantu mengembangkan anak didiknya. Nah yang hal-hal seperti ini kalau menurut saya ini adalah terobosan. Tentunya saya senang sekali, kenapa? Karena Mbak Donna ini kan baru pertama kali kita punya Menteri Pendidikan, Pak Jokowi menunjuk Menteri Pendidikan, itu bukan dari kalangan kampus, bukan dari akademisi gitu ya. Menteri Pendidikannya ini terobosan sekali yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dan menurut saya ada hasilnya, banyak sekali hasilnya, luar biasa. Saya menyaksikan langsung ya, menggunakan platform. Contoh lagi soal dana BOS, ya, bantuan operasional sekolah. Dulu Mbak Donna, dana BOS itu dikirim ke Pemda dulu uangnya, dikirim ke Pemda, baru berapa minggu kemudian dikirim ke kepala sekolahnya. Sekarang seorang kepala sekolah langsung ditransfer dana BOS-nya, jadi mereka bisa mengelola uang begitu banyak.
ya begitu banyak, dan juga mereka bisa menggunakan untuk kepentingan yang mereka perlukan di sekolah. Jadi nggak usah lihat birokrasi lagi. Nah, hal seperti ini kan yang tadi kita bilang di awal, kan menggunakan teknologi, menggunakan digital ya, dan apa yang mereka butuhkan mereka belanjakan secara online kepala sekolahnya. Nah, yang jadi semuanya langsung tepat sasaran gitu ya, Mas Betul, Putra. Betul sekali. Nggak ada lagi pintu-pintu, apa namanya, potongan-potongan gitu ya, potongan-potongan dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Artinya saya sangat beruntung bisa menyaksikan satu transformasi yang terjadi di dunia pendidikan ya di tengah pandemi. Dan jangan lupa Mbak Dona, pandemi ini mempercepat proses digitalisasi yang terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia. Itu ya, bagaimana kita rapat pakai Zoom. Saya nggak ingat ya, apakah dulu sebelum pandemi kita banyak melakukan wawancara lewat Instagram ya? Saya agak kurang ingat. Jarang, ya. Belum pernah. Jarang ya, iya, jarang. Bahkan sekarang Mbak Dona aktif di olahraga ya, banyak sekali di saat pandemi coach-coach melatih menggunakan online, menggunakan Zoom ya, menggunakan ya video call dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa sekali gitu loh. Ya, jadi kita juga harus bisa, seperti yang Mbak Dona bilang, menggunakannya untuk kepentingan yang positif dan bermanfaat untuk kita. Iya, gitu sih. Sebenarnya kan kalau bicara soal teknologi, semuanya sebenarnya untuk membantu, memudahkan kita, melimitkan jarak dan waktu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kembali ke bicara tentang pendidikan tadi, kurikulum merdeka, apakah ada sosialisasi khusus untuk para guru-guru gitu? Soalnya ada titipan pertanyaan dari salah satu follower saya nih, Mas Putra. Dia namanya Insinyur Marulita Samosir. Apa ada persiapan guru menghadapi kurikulum merdeka, karena sepertinya masih banyak guru yang kewalahan gitu dengan kurikulum yang baru ini. Ya, kalau persiapan tentunya kalau saya lihat dari apa yang kita awasi dari pemerintah, banyak sekali persiapan yang dilakukan, terutama juga persiapan guru-guru. Kalau nggak salah ada program Merdeka Belajar ya, Merdeka Belajar yang dimana ada sekolah merdeka, di mana guru-guru itu betul-betul dilatih, disiapkan, dan mereka nanti di berbagai daerah ya, di berbagai daerah. Cuman memang karena waktunya ini baru kemarin kepotong pandemi gitu ya, ini harus kita akui bahwa itu adalah tantangan yang sangat besar. Gitu, karena biar bagaimanapun mentransformasi satu paradigma di dalam kita mengajar yang sudah mengajar berpuluh-puluh tahun gitu ya, itu kan membutuhkan pertemuan fisik ya, fisik. Betul. Dan juga harus betul-betul memahami dan mengerti apa yang diinginkan dan bagaimana mengajar siswa didik. Nah, ini memang sekarang harus kita lebih masifkan, kita dorong kementerian untuk bisa memasifkan ini agar lebih banyak guru lagi mengerti dan memahami bagaimana kurikulum merdeka ini bisa diajarkan kepada anak didiknya. Di sana sini memang ada penyesuaian, tapi kita harus mulai, Mbak Dona. Kalau nggak mulai, kapan lagi gitu ya? Kalau bukan kita, siapa lagi gitu kan? Jadi meskipun belum merata, tapi saya terus akan mendorong agar program Merdeka Belajar ini terus dilakukan secara masif. Iya, dan supaya itu ya anak-anak Indonesia juga semakin kreatif gitu dengan program baru ini gitu ya. Jadi nggak hanya berpikir masalah akademis saja, tapi potensinya tidak tergali gitu kan, maksudnya. Betul, iya, betul sekali, tepat sekali, potensinya tergali. Potensi anaknya ini apa gitu kan, pasti kan Mbak Dona sendiri setelah kerja sekian lama tahu bahwa IPK penting, tapi nggak penting-penting amat gitu kan ya. Ya kan, nilai itu sangat penting, tapi nggak IPK penting buat orang tua, Mas Putra, buat orang tua saya penting gitu ya. Iya. Tapi ternyata di dunia pekerjaan profesional nggak penting-penting amat. Ada life skill-nya, leadership-nya, communication skill-nya, managerial skill-nya, dan lain sebagainya gitu loh. Ya kan, nah itu sebisa mungkin didapat jangan pas udah kerja, tapi saat mereka sekolah dan saat mereka di kampus gitu loh. Iya. Dan itu karakter building dan segala macam itu berarti memang penting sedini mungkin gitu ya. Dan itu betul banget. Yang diinginkan dari kurikulum merdeka ini, bukan hanya masalah akademis, teoretikalnya aja, tapi juga karakter building dari anak-anak kita supaya bisa survive di masa yang akan datang gitu ya. Makanya kemarin kan awal-awal gebrakan UN-nya dihapus kan, ujian nasionalnya dihilangkan. Anak-anak sih happy ya. Anak-anak kita happy. Kita yang nyesel kenapa nggak lahirnya sekarang gitu, lahirnya dulu. Kenapa nggak zaman kita ya? Iya. Dan kalau itu tadi soal pendidikan sendiri yang kita tahu ya, berharap semuanya mudah-mudahan pemerataannya bisa segera terlaksana dan semakin banyak yang bisa beradaptasi dengan cepat tentang kurikulum merdeka ini ya. Dan kalau bicara tadi juga tentang bidang olahraga yang memang juga dibawahi oleh Komisi 10 sendiri, tadi Mas Putra sempat bilang juga bahwa
di era pandemi kemarin mau nggak mau akhirnya semua harus bertransformasi melalui digital dengan teknologi gitu kan. Akhirnya walaupun pasti berbeda ketika latihan secara langsung di lapangan sama latihan melalui Zoom gitu ya. Kalau dilihat banyak hal yang harus diadaptasikan dengan cepat gitu. Dan kalau dilihat sendiri dalam lingkup Komisi 10 tentang olahraga di Indonesia sejauh ini di masa pandemi, seperti apa? Kalau kita lihat prestasi yang dicapai oleh para atlet kita saat ini sungguh-sungguh tidak mengecewakan. Kebangkitan olahraga nasional kita lihat terjadi di berbagai ajang internasional, ya, baik itu Paralimpik maupun maupun yang kita lihat di SEA Games, Asian Games, dan juga kita lihat ajang-ajang internasional lainnya. Nah, kita di DPR tentunya bukan hanya melihat secara pengawasan pemerintah saja, tapi juga kita menyiapkan undang-undang. Mbak Dona, kita harus memikirkan atlet-atlet kita. Sebenarnya gini, saya itu mendukung kalau ada naturalisasi, ya, tapi itu betul-betul jangka pendek. Kita harus menyiapkan atlet kita itu sejak sedini mungkin, gitu ya. Saya nggak anti, tapi bukan itu segala-galanya gitu loh. Masih banyak anak-anak Indonesia, itu yang diminta oleh Pak Jokowi 2 tahun lalu di saat Hari Olahraga Nasional, untuk kita rebooting gitu kan. Rebooting itu artinya kita apa namanya, kita riset gitu dari awal, ya, riset dari awal, riset total gitu ya, yang akhirnya keluar yang namanya Desain Besar Olahraga Nasional. Itu adalah anak dari Undang-Undang Sistem Keluarga Nasional yang kita garap, kita sahkan di DPR, dan sekarang menjadi payung hukum dari pelaksanaan olahraga yang ada di Indonesia. Nah, DBON ini bagus sekali, Mbak Dona, Desain Besar Olahraga Nasional, di mana pemerintah menunjuk universitas-universitas dan untuk mengadakan atau menjadi tuan rumah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bibit-bibit unggul. Jadi anak-anak SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah masuk ke universitas, kayak misalnya di Jakarta itu UNJ, Universitas Negeri Jakarta, mereka punya fakultas olahraga yang luar biasa. Ya, saya kemarin ke sana, itu anak-anak SMP kelas 1, kelas 2 sudah masuk ke sana untuk kemudian mereka belajar dan berlatih di sana untuk 6 cabang olahraga. Ya, seperti apa namanya? Kalau nggak salah memanah, terus ada lari dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi mereka yang menjadi tantangan nanti adalah kurikulum pendidikannya. Apakah kurikulum pendidikannya bisa disesuaikan? Karena mereka kan at the same time adalah atlet gitu ya. Nah, ini yang sedang kita urus dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, supaya apa yang diajarkan di contoh di UNJ, kurikulumnya diakui. Jangan sampai nanti dia sudah pensiun jadi atlet, kemudian tidak diakui ketika mereka mencari kerja ataupun membutuhkan ijazahnya, ya, untuk kegiatan-kegiatan pasca pensiun menjadi atlet. Nah, yang hal-hal seperti ini yang perlu didukung. Saat ini, Mbak Dona, terus terang kita harus jujur ya, anggaran itu nggak banyak. Karena kita juga selalu diminta juga untuk berwaspada di tengah resesi dunia saat ini. Jadi yang dilakukan adalah kemudian kementerian memindahkan anggaran yang fungsinya adalah pendidikan dan pelatihan. Ya, jadi kita sebenarnya berharap The Bond ini titiknya ada 10 titik di seluruh Indonesia. Ya, jadi anak-anak yang ada di Indonesia Timur nggak usah ke Jakarta, ya kan, yang ada di Pulau Sumatera nggak usah di Jakarta, tapi dibangun di titik-titik itu ada 10 titik, di mana bibit-bibit unggul itu mereka datang ke titik-titik tersebut, mereka dididik dan dilatih untuk belajar dan untuk menjadi atlet, untuk disiapkan di forum-forum internasional. Tapi karena anggaran terbatas, jadi kita siapkan saat ini 4 dulu, 4 titik ya kalau nggak salah. Ada di Makassar 1, di mayoritas di Jawa, di Jakarta, di Semarang, sama di Jawa Timur, sama di Makassar ada 1, gitu ya. Nanti akurasinya bisa saya cek lagi. Tapi intinya ada 4 titik, di mana anak-anak itu diseleksi betul-betul dan mereka diterima dan belajar di kampus Desain Besar Olahraga Nasional. Inilah sentra-sentra pendidikan dan pelatihan yang diciptakan supaya kita punya bibit-bibit gitu loh, ya, bibit-bibit dari awal gitu loh. Ya, gitu, mungkin nggak kalau misalnya program The Born ini misalnya bekerja sama juga dengan swasta, karena kita tahu juga banyak sekali pihak swasta yang juga concern dengan olahraga Indonesia, bahkan mereka juga
kalau bisa dibilang ada yang banyak berdiri sendiri juga gitu untuk bisa memajukan salah satu cabang olahraga misalnya gitu. Jadi supaya di setiap daerah itu bisa ada gitu. Bukan palingnya setiap pulau gitu, Mas Putra. Ya, ya saya rasa biar bagaimanapun ya pelatihan nasional itu tidak bisa terhindar dari peran dan kolaborasi dengan pihak swasta ya. Kita sangat membutuhkan apa namanya, bukan hanya sekedar sponsor, tapi anak-anak ini kan juga perlu kompetisi ya. Perlu kompetisi juga gitu ya. Yeah. Tidak hanya sekedar berlatih dan belajar. Nah, apa yang disampaikan Mbak Donna menurut saya justru swasta bisa berperan banyak dalam mempersiapkan atlet-atlet nasional kita. Nah, ini yang menurut saya nanti coba saya tentunya saya akan komunikasikan, saya akan lihat tanya kepada kementerian di mana peran swasta bisa ikut membangun, mencetak atlet-atlet, bibit-bibit atlet kita, terutama mereka yang ada di sentra-sentra pendidikan dan pelatihan. Good idea. Nanti saya akan coba tanyakan di mana kolaborasinya Mbak Donna. Ya. Iya, karena dan menurut saya harus dilibatkan. Iya, karena kalau bicara banyak orang tua yang juga sekarang kayaknya pengen, ya itu, balik lagi, kita kan sekarang anak, sekarang kan nggak bisa kan cita-citanya seperti zaman kita dulu ya. Ada yang pengen jadi atlet, seperti anak saya lah ya gitu ya. Dua orang ini pengen jadi pemain bola gitu, sampai akhirnya kita sekolahin mereka sampai keluar untuk bisa mereka mendapatkan pendidikan yang terbaik supaya mereka bisa mencapai cita-citanya gitu. Jadi saya pikir potensi olahraga Indonesia sangat besar, apalagi dengan jumlah masyarakat atau juga jumlah masyarakat kita yang cukup besar juga gitu. Makanya saya termasuk yang setuju masalah naturalisasi itu juga. Kalau memang tidak terpaksa banget, coba deh, pasti masa nggak ada sih dari 200 juta sekian banyak anak Indonesia gitu ya, masyarakat Indonesia tidak ada bibit unggul yang bisa membawa Indonesia untuk bisa mencapai prestasi tertinggi gitu di mata internasional gitu ya. Misalnya dalam sepak bola atau juga dalam kalau bulu tangkis kita tahu kan yang terkenal sekarang olahraga yang selalu bisa membawa euforia luar biasa kan ya, kalau nggak bulu tangkis, sepak bola biasanya itu kan. Dan pasti, tapi memang masalahnya adalah itu pembibitan dan juga apresiasi sih, Mas Putra. Kalau kita bicara mantan-mantan atlet yang dulu kalau kita tahu bahwa ketika mereka berprestasi begitu dielu-elukan, begitu mereka sudah istilahnya sudah pensiun atau apa, tapi dilupakan. Kadang kita sendiri sedih gitu ngelihatnya sebagai masyarakat gitu ya. Kok kenapa sih ketika mereka sedang berprestasi mereka dilulukan, tapi habis itu udah dilupakan gitu, padahal mereka pernah membawa nama Indonesia loh di kancah internasional gitu. Betul, itu juga menjadi bahasan yang sangat pelik juga, dan juga diskusi debat yang cukup menarik di dalam kita persiapkan undang-undang SKN, Sistem Keolahragaan Nasional, di mana kita kurang memberikan penghargaan terhadap atlet-atlet yang betul-betul berprestasi, mengharumkan nama bangsa. Bahkan saya ingat sekali di setiap perdebatan kita menyampaikan tidak ada profesi yang mampu mengibarkan bendera merah putih di forum internasional hanya olahraga. Gitu, tidak ada. Profesi saya wartawan nggak bisa juga. Sekarang saya anggota DPR nggak bisa juga. mau jingkat juga nggak bisa gitu loh, ya kan? Betul. Hanya atlet yang bisa melakukan itu. Tapi kan itu tidak boleh hanya diomongan saja, ya kan? Sistem kesejahteraan mereka harus diperhatikan, lapangan pekerjaan mereka harus diperhatikan. Nah, nanti saya yakin waktu itu sudah menjadi pasal-pasal di undang-undang, kita memberikan perlindungan terhadap para atlet khususnya, dan itu nanti akan diturunkan dalam bentuk PP, peraturan pemerintah, Mbak Donna, ya, sehingga kita tidak mau lagi ada fenomena miris ketika kita melihat teman-teman senior atlet yang tidak bisa membayar biaya rumahnya, biaya hidupnya, kesehatan bahkan, dan lain sebagainya ya. Ya itu menurut saya, menurut kita sudah cukup sampai di sinilah. Ya, ini enough is enough gitu. Jadi nanti nanti sekalian undang-undangnya saya japri ke Mbak Donna. Kalau tolong dilihat-lihat nanti kan. Dikasih PR langsung saya. Bukan dong, stakeholder olahraga harus dong. Ya kan? Kalau ada yang jelek pasti, kalau ada yang jelek bilang jelek, ada yang bagus kan Mbak Donna bisa ngomong kemana-mana, bagus nih gitu. Karena kan memang kebetulan dari kecil dulu saya juga pengen jadi atlet, tapi nggak boleh karena sama orang tua saya dibilang atlet nggak ada masa depannya gitu. Tapi kan justru kalau kita lihat di dunia di luar gitu ya, atlet itu bahkan sampai mereka pensiun pun hidupnya sudah terjamin gitu. Bahkan ketika mereka bersiap latihan, atau kalau mereka dalam masa usia sekolah pun mereka tetap bisa sekolah dan latihan kayak seperti anak saya sekarang di Prancis pun dia tetap sekolah, tapi sorenya latihan, pagi sekolah, sore latihan. Jadi memang fokusnya adalah ketika usia dini atau anak-anak memang sekolah dan latihan
gitu, tapi nggak berpikir yang lain gitu, nggak kayak sekarang mungkin atlet kita masih ada yang jadi tarkam, yang ada cedera gitu kan, yang ada yang bisa main lagi kayak gitu. Jadi memang bisa fokus untuk mencetak prestasi gitu. Ya mudah-mudahan undang-undangnya bisa segera diresmikan dan semua bisa memberikan yang terbaik untuk kemajuan olahraga di Indonesia pastinya. Undang-undangnya sudah disahkan, tinggal nunggu PP-nya. Nanti peraturan pemerintahnya tinggal supaya bisa berarti ya aturan detailnya, teknisnya. Ya. Oke, ditunggu pastinya ya. Oke, dan seru banget kalau bicara Komisi 10 ya, banyak banget yang bisa dibahas dan juga tadi seru saya lihat asik. Komentar teman-teman nih banyak juga yang I adore you so much katanya Mas Putra. Waduh, banyak yang ngefans dari zaman masih jadi pembaca berita kayaknya ya, sampai sekarang jadi anggota DPR. Mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang besar pastinya untuk Indonesia. Dan mudah-mudahan bisa mewakili kita masyarakat yang selalu pengen curhat kalau ketemu anggota DPR. Banyak begini, banyak begitu, banyak begini, banyak begitu ya. Cocok, gak apa-apa, penting itu. Iya, benar. Nah, kalau kita masih punya waktu, masih panjang, waktunya nggak berasa, baru setengah jam, tapi ngomongnya kayaknya udah panjang banget gitu. Dan kalau bicara juga... Nggak ada commercial break, benar. Mungkin Mas Putra mau minum dulu? Enggak. Boleh istirahat dulu, minum dulu. Kalau di televisi wawancara kan biasanya ada commercial break kan? Iya benar, ini nggak ada breaknya ya. Nggak bisa kami kembali setelah pesan berikut ini, nggak bisa ya. Jalan terus 1 jam, luar biasa. Nah, saya masih mau ngobrol lagi kalau misalnya itu masih waktunya, kita masih banyak banget. Dan tadi banyak sekali masukan yang juga kita dapatkan dari Mas Putra. Dan ada juga nih, saya baca komen dari Instagram saya ya, kemajuan SDM di berbagai sektor sangat ditunggu. Untuk itu saya dukung langkah tepat dari DPR dan pemerintah untuk kolaborasi memajukan SDM unggul. Nah, ini penting juga nih buat pemuda-pemuda di Indonesia, kan kebetulan juga Komisi 10 juga membawahi pemuda ya, para pemuda-pemuda di Indonesia. Nah, kalau dilihat generasi muda kita sekarang ini di era pandemi, di era digital, ada sedikit perubahan atau pergeseran nggak sih kalau dibanding dulu belum masa digitalisasi gitu, Mas Putra? Generasi rebahan. Generasi rebahan. Nah, kalau perubahan dari sisi karakter mungkin ya Mbak Doni, artinya gini, kita kan anak muda sekarang ini kan terekspos dengan medianya itu luar biasa ya. Kalau di zaman kita itu selected sekali. Televisinya ada 7, ada 9, radionya juga radio lokal, terus dan lain sebagainya gitu ya. Kita kalau mau menembus internasional itu pun harus menggunakan TV berbayar dan harus nontonnya TV, dan juga minim sekali internet ya. Sekarang dengan internet plus sosial media itu memang luar biasa gempuran informasi terhadap anak-anak muda sekarang. Tantangan terbesar Mbak Dona adalah ketika anak muda tidak tahu jati dirinya. Anak muda tidak tahu saya ini siapa. Kenapa saya Indonesia? Kenapa saya Bhinneka? Kenapa saya Pancasila? Kenapa saya ada di negeri seperti ini yang penuh dengan keragaman dan keindahan alam dan lain sebagainya gitu. Jadi kita nggak bisa meng-compare terus dengan apa yang terjadi di luar gitu ya. Contohnya banyak sekali kok prestasi yang kita miliki. Forum-forum internasional memberikan apresiasi kepada kita dalam menangani pandemi. Bahkan universitas terbuka di Amerika Serikat, Johns Hopkins University, memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia, masyarakat Indonesia dalam menangani pandemi. Kita dijadikan contoh, dijadikan benchmark. Wisata kita juga begitu, ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini, Mbak Dona, memang anak-anak kita harus bisa mengimbangi, ya, mengimbangi dengan informasi yang begitu banyak masuk. Kemarin anak saya ikut forum leader dengan 11 negara di Spanyol. Ya, itu betul-betul saya sampaikan kepada anak saya yang umur 14 tahun bahwa menjadi warga negara dunia itu adalah sebagai orang yang betul-betul mengetahui karakter dan potensi dari bangsanya. Sehingga kita bisa berbagi dengan bangsa lain gitu loh. Ya, kita bisa sharing sebagai citizen of the world gitu. Jadi ini yang menurut saya anak-anak Indonesia harus benar-benar punya karakter. Kalau kita melihat bangsa-bangsa besar yang saat ini, apakah itu Cina, ataupun India, ataupun Amerika, dan lain sebagainya, itu biasa mereka menunjukkan karakter yang jelas.
Makanya Pak Jokowi juga punya karakter yang jelas. Ketika bicara tentang Ukraina dan Rusia, bisa bertemu dengan dua-duanya, itu menunjukkan karakter Indonesia yang sangat sangat terang benderang dan jelas gitu ya. Tidak mau playing safe aja. Nah, kalau Mbak Dona tanya apa yang menjadi tantangan pemuda sekarang, justru dengan banyak informasi itu menjadi tantangan tersendiri. Mereka tidak bisa memilah dan memilih, ya kan, mana yang memang bermanfaat buat mereka dan mana yang penting untuk pembentukan karakter. Karena terus terang kalau manusia tanpa karakter, mereka akan kehilangan arah. Mereka tidak tahu mereka akan kemana, gitu. Ya mau nggak mau kita harus punya kayak self control dan filter sendiri ya, khususnya juga buat para orang tua untuk anak-anaknya mungkin ya. Karena kalau anak dewasa kan mungkin orang dewasa sudah punya self control atau filtering sendiri. Tapi kalau anak-anak mungkin yang masih bisa dikatakan di bawah umur, mereka belum apa yang sudah memiliki gadget atau apapun itu, yang masih belum tahu mana yang baik dan benar, mana yang di tengah-tengah, in between, ini hitam ini putih ini abu-abu gitu. Jadi ya, itu betul. Yang paling kasihan sebenarnya di masa seperti sekarang ini. Betul ya, dan luar biasa sih. Saya kalau udah scrolling di Instagram, karena kebetulan saya juga mantan wartawan ya, 25 tahun jadi wartawan ya. Bayangkan waktu Queen Elizabeth itu meninggal, saya bacanya itu di status Instagramnya CBS News. CBS News itu adalah televisi Amerika Serikat. Dan saya tidak percaya loh Mbak Dona. Saya nggak percaya karena itu TV-nya Amerika. Saya langsung harus ke BBC. Ya kan, BBC TV-nya Inggris. Jadi artinya artinya kita sebagai pengguna sosial media harus kritis. Gitu kan, tidak hanya percaya begitu saja. Jadi memang agak capek, tapi untuk kewarasan kita itu perlu. Gitu loh. Jurnalismenya masih ada ya Mas Putra? Cross check and balance. Dan itu diperlukan loh, sangat diperlukan. Agak capek sih emang, tapi supaya waras gitu loh pikirannya. Ya, jangan mudah percaya, jangan mudah marah, jangan mudah happy gitu kan ya. Kadang-kadang semuanya ditelan mentah-mentah gitu ya, karena kita nggak pernah tahu itu betul atau tidak dari sumber yang valid atau tidak gitu ya. Iya, dan penting juga buat para orang tua untuk bisa mengedukasi untuk anak-anak mereka juga untuk supaya para pemuda ini tidak mudah terkontaminasi oleh hal-hal negatif yang berasal dari sosial media ataupun juga penggunaan teknologi zaman sekarang gitu. Tapi kita juga melihat banyak sekali anak muda di tengah pandemi ini juga memanfaatkan teknologi itu untuk kemajuan mereka. Mereka membantu. Kalau di dapil saya Jakarta Timur ada yang membantu orang tuanya untuk berjualan. Ada yang mereka sambil kuliah sambil mereka menggunakan teknologi untuk menambah uang kuliahnya. Mereka misalnya ikut membantu pemasaran dan lain sebagainya. Jadi influencer dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu kalau menurut saya ya ini menjadi nilai plus ya dari mereka gitu loh. Dan banyak sih contoh yang bagus juga, tapi memang yang sangat kita khawatirkan adalah kalau informasi ini datangnya begitu bertubi-tubi terhadap generasi muda dan mereka tidak bisa handle itu gitu loh. Ya tidak bisa kembali ke jati diri kita sebagai anak Indonesia. Jadi yang pasti harus kenali dulu dirimu sebagai anak Indonesia, sebagai pemuda Indonesia gitu ya. Banget. Banget. Oke, terakhir, apa pesan-pesan dan harapan dari Mas Putra sendiri sebagai anggota DPR Komisi 10 untuk seluruh masyarakat Indonesia supaya kita bisa pulih bersama-sama dengan segera dari pandemi COVID-19 ini? Ya, kalau saya sih tentunya kita telah menunjukkan jiwa gotong royong kita ya. Kita udah bersama-sama loh Mbak Dona. Kita bersama-sama bahu-membahu menghadapi ketakutan itu, menghadapi pandemi yang kita tidak tahu di awal seperti apa, dan kita juga sangat mengikuti guidance yang diberikan oleh pemerintah, dan kita lihat sebagai sebuah bangsa kita survive. Nah, kita lihat bahwa kita mendapat pujian di tengah-tengah forum internasional. Kita lihat ekonomi Indonesia tidak terpuruk separah dengan negara-negara lainnya. Dan kita lihat ada kebangkitan-kebangkitan dan hal-hal yang menarik, yang bagus dari sisi pariwisata, pendidikan, dan juga olahraga yang terjadi selama pandemi ini. Nah, tentunya saya mengajak kita semuanya untuk tetap bergotong royong, biar bagaimanapun tantangan ini. Bahkan kemarin lembaga-lembaga dunia termasuk Pak Jokowi mengatakan 2023 akan gelap. Gitu ya. Ini gelap secara ekonomi, atau gelap secara keamanan, atau combine dua-duanya kita nggak tahu.
Ya, satu-satunya cara adalah kita harus kompak. Kita harus saling mendukung, kita harus saling mensupport, ya. Mbak Dona menjalankan perannya, saya menjalankan perannya, gitu ya, memberikan inspirasi kepada generasi muda, dan generasi muda juga jangan takut untuk mencoba, harus berani mencoba. Nah, kita di DPR akan terus bekerja, meskipun saya tahu DPR itu sering mendapatkan kritikan, ya, bahkan bukan hanya kritikan, banyak cacian juga, karena terus terang Mbak Dona di DPR ini bukan one man show. Ya, bukan one man show. Ini ada 575 anggota DPR gitu kan ya. Kalau ada satu atau dua orang yang agak kurang berprestasi atau kurang performance-nya, pasti semua dimaki-maki gitu ya. Tapi kalau satu yang berprestasi nggak cukup gitu ya untuk mendapatkan apresiasi. Kalau masyarakat mau, tapi nggak apa-apa. Ini kita juga kesini kan bukan mencari dipuji ya. Kita di sini menjadi wakil rakyat. Kita di sini untuk bekerja gitu ya. Dan apa namanya, ini yang menjadi pesan dari saya, supaya aspirasi dan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan DPR itu bisa terus dikembangkan, karena kita menjelang pemilu tahun 2024 dan juga tahun 2023 yang katanya gelap ini, kita kalau menurut saya harus kompak, dan kompaknya harus betul-betul kompak untuk melayani masyarakat. Saya rasa itu sih Mbak Dona yang bisa saya sampaikan. Bahu-membahu bekerja sama supaya kita bisa survive dalam kondisi apapun gitu ya Mas Putra ya. Iya, itu yang tantangan yang terberat. Saya tidak tahu apakah ada data yang detail terkait dengan kondisi proyeksi akhir tahun dan proyeksi tahun depan. Tapi kalau kita melihat ketatnya pembahasan anggaran, program kerja, pariwisata yang juga anggarannya terbatas, pendidikan yang juga anggarannya juga masih defisit 10 triliun, olahraga juga yang tantangannya juga nggak mudah juga dari sisi anggarannya. Feeling saya pemerintah saat ini sedang menjaga supaya kalau ada apa-apa kita masih punya anggaran untuk bisa membantu masyarakat kecil, gitu ya. Jangan dihambur-hamburkan untuk program-program yang mungkin tidak bermanfaat. Feeling saya sih kayak gitu ya. Oke, jadi mudah-mudahan kita juga tahu bahwa kita nggak pernah berharap pandemi itu terjadi, tapi ternyata terjadi, dan kita tidak pernah siap untuk menghadapi itu, tapi toh kita bisa melewati gitu kan. Dan mudah-mudahan apapun tantangan yang akan ada di depan, di tahun 2023, tahun 2024 nanti ketika pemilu apapun itu, kita bisa tetap melewatinya semua dengan baik gitu ya. Mas Putra, 2019 akhirnya memutuskan untuk berpolitik, 2024 masih mau nyalon lagi? Tahu nggak, kalau di PDI Perjuangan itu tergantung penugasan. Oh gitu. Iya dong, iya harus ditugasin. Kalau nggak ditugasin kita, kalaupun mau, ya kan, kalau nggak ditugasin buat apa? Nggak mau. Kalau nggak mau tapi ditugasin ya harus siap gerak gitu loh. Jadi kalau di PDI Perjuangan berbuat yang terbaik, kenapa? Tapi kapok nggak? Enggak, saya merasa terhormat loh Mbak Dona. Saya merasa terhormat ya dengan kerja ini, dan juga saya itu yang luar biasa ya, karena sering ketemu pejabat. Jadi anggota DPR ketemu pejabatnya bukan sesuatu yang baru buat saya. Bergaul dengan menteri, ketemu dirjen, ketemu jenderal bintang 4, bahkan ketemu presiden, itu hal yang biasa. Yang saya jarang itu selama puluhan tahun jadi wartawan itu ketemu rakyat. Ketemu rakyat langsung. Banyakan di studio ya? Iya, banyakan di studio, banyakan manajemen segala macam. Kalaupun jadi wartawan kan jarang ketemu rakyat langsung juga. Nah sekarang Mbak Dona, saya kalau ke Jakarta Timur, itu ketemu rakyat langsung, ngomong langsung sama saya. Itu amazing. Itu nggak pernah dalam hidup saya merasakan seperti itu. Jadi saya masih berbunga-bunga gitu loh. Iya, masih berbunga-bunga. Ya kan, rakyat cerita tentang masalahnya dia ke kita gitu. Apa nggak terhormat? Ya merasa terhormat lah. Ya kan? Nah, jadi ini yang menurut saya beda-beda lah, karena kan mungkin buat sebagian teman anggota DPR mungkin kayak saya juga, yang menarik buat saya adalah membuat undang-undang. Ya itu luar biasa, itu pengalaman yang luar biasa. Ya diskusi, dialog, membaca naskah akademik, berdebat dan lain sebagainya. Itu menurut saya pengalaman yang luar biasa. Oke, mudah-mudahan di tahun 2024 nanti pengalaman itu masih bisa dirasakan juga sama Mas Putra, ditugasin lagi ya. Dan semakin banyak hal baik yang bisa dilakukan di Senayan bersama teman-teman lainnya, dan tentu saja makin bermanfaat buat banyak orang dan buat masyarakat Indonesia pasti. Amin. Mbak Dona mau ikutan? Saya enggak, saya di sini aja, saya jadi rakyat aja. Saya nanti yang kritik Mas Putra aja. Cocok.
Thank you so much ya Mas Putra. Makasih Terima banyak buat hari ini. kasih. Banyak banget hal yang kita dapetin. Dan banyak juga yang akhirnya baru kita ketahui apa saja yang sudah dilakukan oleh DPR RI, oleh Komisi 10, oleh Komisinya Mas Putra pastinya. Salam buat Mbak Mira. Sehat selalu. Sama-sama. Salam buat Tuhan Mbak berkati Mira, ya. Dan ya, salam buat kasih. semua teman-teman yang ada. Kayak teman-teman kayak akrab aja saya ya. Iya Semua kan banyak yang kenal, anggota banyak kan dewan temen di DPR. jadi anggota dewan banyak loh. Semoga semakin bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Amin. Thank you. Ya, Salam terima sehat kasih. selalu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya.